Terima kasih buat kesempatannya, walaupun saya benar-benar deg-degan karena this is very personal dan cuma punya waktu 15 menit. Lalu my best, jangan gitu ya sampai saya pertama nanti habis. Oke, saya akan presentasi mengenai psychological perspective dari transgender. Dari awal waktu dikasih judul ini lumayan kayak influence karena judulnya itu dari pertama sudah what's wrong, apa yang salah dengan transgender. Jadi kalau melihat abstrak saya mau mencoba melihat dari psychological perspective. Banyak sih pertanyaan orang tentang apa sih yang salah, kenapa sih dia merasakan apa yang dia rasakan, kenapa dia berpikir demikian. Saya coba sekomprehensif mungkin untuk memberikan psychological perspective. Pertama, untuk memahami mengenai transgender ada banyak istilah-istilah yang mungkin lumayan PR ya di sini. Pertama-tama kalau kita menentukan seksnya aja itu sih relatif lebih mudah ya, melalui genetik yang hampir beberapa kromosom X-ray, XY, XX gitu ya, atau anatomical gitu. Kalau banyak berbicara mengenai transgender, sindiran pada saya adalah Zoya nanti juga hormati, terus dia ditentukan tulang-tulangnya, paling cuma ditentuin dia laki atau perempuan. Nah itu mesti pakai gender ini itu. Ya itu, andai kata dunia semudah dan sesimpel itu, ya kan? Tapi itu baru tentang seksnya. Sementara gender sendiri adalah psychosocial meaning attached to maleness or femaleness. Dan dari attachment terhadap arti-arti psikososial yang dimiliki seseorang, kita juga ada asumsi, ya. Saya berasumsi bahwa si individu ini harusnya saya punya ekspektasi sebagai seorang perempuan Indonesia harus begini, sebagai seorang laki-laki Indonesia harus begini. Belum lagi ada sekian banyak suku bangsa, dan itu juga attached pada setiap gender yang lahir dari setiap kelamin yang ada dan bagaimana mereka mengekspresikannya. Identitas gender itu tidak semudah bahwa saya mau menyebut diri saya seperti ini. Ketika orang mengatakan bahwa I'm a female, I'm a male, I'm non-binary dan sebagainya, itu sudah ada perjalanan panjang bagaimana dia mempersepsi dirinya dengan seksualitasnya. Belum lagi ada yang namanya role, gitu ya, peran. Kalau misalnya jadi perempuan tuh harus manis ngomongnya, harus jalannya seperti ini, pakaiannya demikian. Ada ekspektasi dari sosial juga yang setiap individu sehubungan dengan peran-peran gendernya. Nah, ini yang paling ribet. Ya, terminologi ini kita harus familiar ketika kita berhadapan dengan transgender ataupun isu gender apapun. Kapan sih disebut sebagai cisgender? Gitu ya, cisgender adalah individu yang identitas dirinya dia secara tradisional itu sejalan dengan yang menempel pada dia saat dia lahir ya, secara biologis. Jadi gender identitas itu adalah tentang otaknya, tentang bagaimana dia mempersepsi dirinya. Kalau kita bicara tentang sexual orientation, itu sebenarnya orang suka bilang, oh kamu pernah berhubungan seks sama siapa? Ya sebenarnya sama perempuan. Oh lo pasti biseksual. Oh nggak seperti itu. Tergantung karena seksualitas sangat-sangat fluid. Dia bisa berhubungan seks dengan, dia bisa menyebut dirinya panseksual karena misalnya menyukai termasuk misalnya oh waria juga oke, saya pokoknya shemale atau apapun yang disebut. Tidak semata-mata membuat Anda menjadi seorang panseksual, tapi soal orientasi seksual kembali lagi dia adalah soal hati, soal jatuh cinta. Yang paling lucu generasi Gen Z sekarang itu seringkali orang tuanya berkonsultasi dan cemas. Kemudian nih anak saya gawat nih di sosial media dia menyebut dirinya adalah non-binary. Apa tuh artinya? Gitu. Dia menyebut dirinya dia bahwa orang tuanya udah cemas. Akhirnya saya tanya, kamu udah pernah jatuh cinta? Belum tante? Oke,
Terus kenapa kamu menyebut diri kamu non-binary? Karena saya tidak mau membeda-bedakan. The idea is good, tapi mereka yang masih di bawah 18 tahun mencoba mengidentifikasikan dirinya mereka melalui pengalaman psikososialnya bahwa cinta adalah cinta. Idenya sih bagus, tapi banyak yang nggak paham ketika mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai non-binary, sebagai homoseksual, heteroseksual, biseksual, panseksual atau apapun itu. Jadi seorang individu ketika dia memberikan gender expression-nya, ini yang biru ini adalah gender expression, itu harus tergantung dari bagaimana gender identitasnya, apa orientasi seksualnya, dan bagaimana biological seksnya. Problem ini yang sering menjadi konflik dan memberikan stigma pada setiap individu yang akan berkonsultasi dengan nakes. Ya, masalahnya kadang-kadang susah ditemukan kalau kita sebagai tenaga profesional sudah judgmental terhadap gender apapun yang misalnya buat kita tidak common. Karena sering saya temui ada rekan-rekan yang banyak nggak mau, saya mau nanganin soalnya saya nggak percaya. Loh, ini kan soal ilmu ya. Nah, ada urusan soal kita percaya atau nggak percaya. Apakah kalau kita men-treat seorang transgender, terus kita menjadi orang yang berdosa? Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kita bisa tidak percaya, kita mungkin tidak paham why they've been through what they've been through. Tapi hal penting adalah mencoba memahami where they come from. Kenapa mereka mempersepsi seperti itu? Nah, dari situlah informasi atau analisa yang bisa kita gunakan untuk membantu mereka memberikan care yang mereka butuhkan. Gender identity formation, ya, seperti yang saya katakan ini relatif aman, ya, kecuali misalnya ada problem-problem sehubungan dengan kromosom, nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Tapi gender identity formation banyak orang yang juga mencurigai bahwa ini juga adalah salah satu penyebab masalah di pembentukan Mullerian dan Wolffian duct system ini yang mungkin katanya diasumsikan ada beberapa penelitian yang bisa menjadi landasan mungkin kenapa mereka menjadi transgender. Nah, mungkin nanti saya bantu Dr. Dharma untuk jawabnya ini. Dari social learning theory ini sudah ada 3 hal yang mempengaruhi bagaimana orang mempersepsikan tentang identitasnya. Ada dari persepsi diri dia, bagaimana dia mempersepsi dirinya, behavior dan environment. By the way, persepsi itu bukanlah point of view. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Saya suka ketawa kalau ada orang yang bilang, iya mari kita samakan persepsi. Kita nggak akan pernah bisa menyamakan persepsi. Ketika saya mendengar bunyi bel, ya pada saat makan siang terus panitia membunyikan bel, ya buat orang itu hanya bel biasa. Tapi mungkin ada yang ketika mendengarkan bel teringat sepeda Pak D saya waktu di Semarang zaman dulu ya di pinggir sawah membunyikan ini. Bel buat Anda mungkin ini adalah bel sepeda biasa aja atau ini adalah bel makan siang. Tapi buat orang lain dia bisa mempersepsikan hal yang berbeda untuk stimulus yang sama. Jadi menurut teori dari social learning theory, kadang-kadang kita bisa mempersepsi itu berbeda. Inilah sebabnya kenapa kita tidak boleh menghakimi setiap pasien, setiap klien yang datang kepada kita. Because they can perceive different thing and they allow to do that. Oke. Jadi kereta ngomongin cepet banget. Sorry. Gender roles, peran-peran gender. Bisa jadi misalnya peran gender itu benar-benar berdasarkan stereotip, ya, dan ini sebagai budaya Indonesia masih relatif banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya patriarki, gitu ya. Ini ada 5 agent socialization, yang misalnya seperti apa sih gender stereotip? Katanya wanita Jawa itu submisif, pria Batak itu dominan. Tapi saya nggak tahu ya, kalau dominan apa nggak dong? Dominan lah, jelas. Kata istrinya lucu bukan dominan dong. Jadi saya mesti nanya nih, stereotip saya salah nih kayaknya. Mungkin karena terlalu lama tinggal di Bogor kali ya dok ya, dengan udara terus jadi dominannya beda, jadi dominan suka dominan orang dia. Ada ekspektasi parental juga, ya kadang-kadang kita berharap bahwa anak harus seperti ini. Cara orang tua mendidik aja bisa merubah peran gender seseorang. Anak cewek harus main-mainan yang warna pink, anak cowok itu harus warna biru. Ya, nggak boleh anak cowok yang masak-masakan, padahal chef banyak sekali sekarang cowok jadi soal itu. Apakah
adanya dunia melambai waktu itu juga gender roles itu kadang-kadang mempengaruhi para ilmuwan, misalnya rektor IPB pada waktu itu pernah bilang, wah gara-gara pestisida banyak pria jadinya melambai. Wah, saya protes keras tuh di Instagram saya. Maksudnya melambai apa? Itu bukan bahasa dunia banget, itu very judgmental. Kan pestisida itu bukan masalahnya membuat pria melambai, siapapun juga nggak bagus dong kalau pestisida. Apakah seorang ilmuwan bisa memberikan pernyataan seperti itu? Terus waktu lagi dikonfirmasi dia bilang, iya kan kalau peran laki-laki itu harusnya seperti ini, dia ngomongin gender roles sambil menghakimi gitu ya di media ya tentang bagaimana tren ya televisi mempersepsikan dan religious training itu juga sangat mempengaruhi peran gender. Ekspektasi ya bagaimana kita harus bersikap, termasuk kalau misalnya ekspektasi gender itu yang paling sampai sekarang masih ada bahwa wah malam pertama itu harus berdarah, padahal zaman Siti Nurbaya udah lewat berapa tahun lalu ya. Kalau misalnya malam pertama berdarah atau ketika berhubungan seksual sakit luar biasa, diterusin aja ya, akhirnya membuat mereka harus bertandanglah ke objin ya pasca hubungan seks pertama dan sebagainya. Jadi ekspektasi ini juga mempengaruhi perilaku seksual dan apalagi cara kita mensikapi soal transgender. Kayak misalnya salah satu low expectation yang cukup kejam pada transgender, kalau kita masih ingat kira-kira lebaran 2 tahun lalu atau setahun lalu ada seorang YouTuber di Bandung yang memberikan kotak yang kepada anak-anak dan transgender yang ada di Bandung pada waktu itu di sekitar Saritem dan sekitarnya. Terus dia kasih kotak itu berisi sampah pada transgender. Makasih ya bang, makasih banget, makasih bisa buka puasa dan sebagainya. Terus dia ketawa-tawa dan hujatan, sebagian lagi malah yang apa-apa kan di transgender. Apa sih yang diharapkan dari transgender? Wajar kan kita begitu, wah banyak banget panitia surganya gitu ya. A brief history of diagnosis. Jadi dari mana sih kata-kata transseksual dan transgender pertama kali oleh Magnus Hirschfeld ya 1949, dari Koppel juga transseksual pertama kali dikatakan oleh Magnus. 1949 keluarlah istilah psikopatia transseksualis ya. Pada zaman ini 1949, padahal 1948 Kinsey sudah mulai melakukan penelitian mengenai orientasi seksual. 1966 hari ini juga sudah mempublish tentang transsexual phenomenon, pada waktu itu masih benar-benar disebut sebagai fenomenon. Lalu ada hormonal treatment dan sebagainya. Ya berkat beliau sih sebenarnya pada sampai saat ini kita banyak mengenal istilah transgender yang lebih human gitu ya. 1980 publikasi dari DSM yang ketiga sudah mendiagnosis transseksual pertama kali keluar di tahun 1980 DSM ketiga. 1990 WHO langsung memasukkan ke dalam ICD-10. 1994 DSM 4 itu mengeluarkan transseksualism sebagai gender identity disorder, tapi seperti juga yang terjadi pada orientasi seksual di DSM. Kalau waktu itu orientasi seksual dari DSM 2 ke DSM 3, ini dari DSM 4 ke DSM 5 semuanya itu karena sudah tidak disebut lagi sebagai disorder, tapi di sini disebutnya sebagai gender identity disorder, gitu ya, dieliminasi menjadi dysphoria. Jadi lebih pada masalah ego dishonority. Gender dysphoria ini adalah kriteria yang biasanya kami gunakan, tapi juga pada seluruh klinis menggunakan DSM, ya, selain PPDGJ yang masih yang ketiga saat ini, masih yang ketiga, gitu ya. Lebih treatmentnya itu lebih kepada bagaimana dia bisa menyesuaikan penyesuaiannya. Yang paling kami lebih fokuskan kalau kita berbicara mengenai dysphoria, congruence-nya, gimana ketidaksepahaman dia terhadap apa yang ingin dipersepsikan. Karena just in case you're curious, nggak ada seorang transgender pun yang bangun pagi lalu berpikir aku mau jadi transgender hari ini, aku mau jadi orang aneh aja, aku udah berubah aja. Ya, the truth is nggak ada yang merasa seperti itu.
Kalau bisa malah kebanyakan datang juga bilangnya, maksudnya boleh nggak sih saya jadi orang kebanyakan aja, gitu ya. Kita tidak bisa berbicara mengenai transgender tanpa kita berbicara mengenai disorder of sex development. Di sini ada tentang Klinefelter, Turner syndrome. Di DSM-5 kali ini mereka-mereka yang didiagnosis sebagai DSD atau disorder of sex development juga bisa mengalami dysphoria. Jadi bisa ada dua diagnosis pada saat ini, dan buat kita ini lumayan mengurangi stigma sebenarnya bahwa bukan penyakit gitu, seperti ketika banyak sekali yang berbicara mengenai dulu ya kalau orang yang kondisi sekarang gitu, orientasi seksual itu penyakit, homoseksual itu penyakit. Sebenarnya susah dong, kalau homoseksual itu penyakit, apa iya saya bisa bilang, aduh saya enak badan nih, saya nggak bisa conference hari ini soalnya saya agak gagal lesbian, misalnya jogging tegang banget dong. Terasa. So transgender, what's wrong? Variasi dari gender ini bukanlah sebuah patologi. Ini disebabkan karena stres, ya, yang disebabkan oleh apa yang dirasakan di tubuh seseorang itu tidak sesuai dengan pikirannya, identitasnya. Jadi kalau kita salah pakai baju aja, mungkin baju kita kesempitan atau kelonggaran, kita nggak nyaman seharian. Bayangkan individu ini lahir merasa terlahir di tubuh yang salah. Waduh, harusnya nih misalnya saya perempuan, harusnya saya harus jadi laki-laki nih. I don't know, it feels like something wrong with me. Ya, kayak salah pakai baju. Demikian juga ketika ada orang yang dari laki-laki dia merasa kayaknya ada yang salah dengan tubuh saya nggak tahu kenapa. Ya, selama mereka sudah mulai merasakan ada congruence, ada sesuatu yang nggak nyambung, incongruence dalam dirinya dia, selama itulah bisa terjadi konflik. Terima nggak ya? Terima. Ini artinya apa? Saya aneh, saya berbeda. Belum lagi penghakiman dari orang-orang di sekitarnya. Diartikulasikan gender non-conformity itself, ya, it's not a mental disorder. Jadi gender dysphoria in children itu biasanya didiagnosis first time or diagnosis to be different individual with disorder of sex development. Jadi sudah bisa ada dua ini untuk mempermudah kami ya untuk melakukan diagnosis. Nah, yang ini post transisi ya dari spesifik indikan partikular individual gender mungkin nanti akan lebih spesifik oleh Dr. Dharma setelah ini. Ini adalah beberapa treatment, saya ingin meng-highlight ya. Treatmentnya yang buat saya sampai saat ini sangat kontroversial adalah conversion therapy. Indonesia tuh kejam banget sama transgender dan homoseksual. Sama biseksual ya sosok, mungkin karena dianggap yang dalam masih bisa setengah normal. Ya, tapi conversion therapy itu salah satunya adalah dengan diperkosa. Ini iklan yang saya temukan di media. Sex therapy. Ya, sex terapinya adalah dengan apa? Dengan memperkosa seorang itu. Kita mesti benerin dia. Ya, kita mesti perbaiki. Jadi seolah-olah ada excuse untuk melakukan abuse atas nama sex therapy. Apalagi kalau sampai kita juga para artis dan profesional melakukan hal yang sama. Jadi support yang paling ideal, ini ada beberapa bacaan. Silakan kalau misalnya boleh minta sama panitia, slide-nya Anda bisa baca ini artikel-artikel yang mendukung ya apa yang saya katakan, termasuk ada research di sini bagaimana untuk menghadapi transgender treatment-nya. Ini supresi dari mereka yang tidak diterima malah memungkinkan mereka untuk bunuh diri ya. Family dan social rejection juga sangat penting, jadi jangan sampai mereka sudah di-reject di mana-mana, mereka juga di-reject di tempat tertentu. Professional culture, ya. Jadi gimana caranya mereka itu fit di dunia kita? Ya, ini adalah terms yang punya pedang bermata dua. Ya, kita berpotensi memberikan stigma, kita juga berpotensi membantu mereka untuk memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Long story short, ya terakhir sambil mengenal Prof. Sarjana Sarjono. Beliau selalu mengatakan pada saya dari awal saya belajar dan dikenalkan ke Prof.
waktu itu untuk kamu belajar seksologi ini sebenarnya. Dan pesan pertama beliau, mereka selalu bilang jadi ilmuwan itu harus objektif dan netral, dan tidak boleh menghakimi mengenai sesuatu dengan subjektivitasnya. Sekaligus saya juga mau mengingatkan masih banyak sekali ya, begitu Profesor itu meninggal pada waktu itu ada banyak sekali hoax yang sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh Kominfo bahwa itu adalah hoax, tapi di situ Pak Tutu mengatakan atas nama Profesor Samuto Birawan Samono saya tidak mendukung LGBT apalagi transgender yang kita harus memusnahkan mereka dalam itu salah ya, itu sudah dikonfirmasi berkali-kali, tapi bahkan banyak para psikolog sendiri ya, rekan-rekan nakes, dokter mengkuat itu berkali-kali dan mengatakan bahwa ini dari Profesor Samuto Birawan Samono tidak, saya mau menyatakan mereka itu salah. Sekian dari saya, terima kasih. Ada di Simposium Asosiasi Seksologi Indonesia 2023. Ini adalah simposium yang ke-10 ya dok ya. Simposium yang ke-10. Nah, ini saya sedang mewawancara ketuanya. Loh, sukses banget ya dok, karena acaranya rame dan ini nggak pakai IO yang diselenggarakan sama sini dok, sama andrologi Unair nih mahasiswa-mahasiswanya. Pertanyaan saya dok, kenapa kali ini simposium judulnya Evidence Based Approach? Ya, karena untuk kita memberikan pelayanan yang baik, ya kita harus melihat evidence base-nya, baik dalam hal pemeriksaan fisik, khususnya mengenai pemberian terapi. Kita harus mendapatkan level of evidence base-nya yang paling bagus ya, yang ada. Karena untuk keselamatan pasien ya. Saya kira itu. Karena kata tadi waktu pembukaan Prof Cahyo sama Prof Impi juga udah bilang ada banyak sekarang di sosial media di mana-mana yang punya latar belakang nakes berbicara mengenai seksologi tapi nggak oke. Nah kira-kira bagaimana nih ASI mau mensikapi mereka-mereka yang sangat-sangat tidak evidence based? Kita bisa gimana tuh dok? Kira-kira dok? Memang untuk evidence base itu tidak semua masalah seksologi itu sudah evidence base-nya bagus ya, karena tidak gampang untuk evidence base, karena harus ada penelitian kan, terutama mengenai kasus-kasus mengenai psikologi, psikoterapi apa itu susah juga untuk evidence base-nya ya. Begini, karena seksologi itu mencakup banyak, jadi multifaktor, multidisiplin. Jadi masing-masing harus berdasarkan kompetensinya masing-masing. Kita harapkan demikian. Kalau misalnya tidak mempunyai kompetensi itu ya jangan ngomong apa yang berhubungan dengan masalah seksual. Gitu, saya kira seperti itu sih. Karena menyesatkan kan ya kalau dia nggak berbicara kompetensinya. Jadi seksologi itu ada macam-macam ya Zifrens ya kompetensinya. Misalnya kita sama-sama seksolog tapi ya latar belakangnya berbeda, dari medis, dari psikologi. Itu adalah kompetensi yang dibutuhkan supaya apa? Jangan menyesatkan. Nanti bikin hancur kehidupan seksual orang lain kan gitu ya dok ya kira-kira ya. Gitu. Jadi concern dari Asosiasi Seksologi gitu ya di dalam simposium ini, kenapa semuanya pendekatan-pendekatannya approach-nya evidence based untuk mengajarkan ya para nakes lainnya untuk tidak asal ngomongin seks ya. Jangan menyesatkan masyarakat, tapi kita justru sebagai seorang ilmuwan dan profesional kita harus menunjukkan evidence based. Kira-kira gitu ya dok ya. Thank you banget ya dok ya.
Friends, sekarang saat ini saya sedang berada di Bandara Udara Internasional Insinyur Juanda Surabaya. Saya mau pulang ke Jakarta. Sudah selesai Simnas, ya, Simposium Nasional Asosiasi Seksologi Indonesia 2023. Saya pada kesempatan ini mau mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada terutama Ketua Simnas ASI 2023, yaitu Dr. Cahyo Dojo. Keren banget, Dok. Dan terima kasih buat kesabarannya mengelola semuanya dan dengan segala macam kesibukannya sebagai pembicara dan lain-lain. Tidak henti-henti mengingatkan saya, Mbak Zoya, jangan lupa abstraknya, jangan lupa papernya. Good luck ya Mbak Zoya. Jadi wah, itu very positive vibe. I really appreciate you, Dok. Dan kepada seluruh panitia dari Andrologi Unair, you guys keren, acaranya lancar, semua manajemennya tuh oke, pengaturannya, flow-nya gitu, karena ini hal-hal kecil yang terlihat sepele, cuma menurut saya ini sangat signifikan gitu ya. Kalau misalnya manajemen yang nggak oke, kita juga jadi pembicara agak-agak ya moodnya beda lah gitu ya untuk acara. Dari kelancaran acara yang dilakukan oleh panitia itu luar biasa. Saya bawa banyak sekali bekal ilmu ya di Simnas kali ini, sangat-sangat broad. Mulai dibicarakan tentang vaginismus yang mungkin beberapa tahun terakhir itu awareness-nya jadi lebih tinggi, pada Profesor Eti, keren, Dok ya. Terus begitu teman-teman dari ASI juga membawa mengenai masturbasi sehat, masih diulang tentang bagaimana kehidupan seks life yang boring dan pengaruh-pengaruh taladafil, sildenafil dan sebagainya, itu juga tetap dibahas. Tentang infertilitas gitu ya, dan bagaimana kedua belah pihak. Ada beberapa paper yang cukup menarik seperti yang kemarin yang menjadi juara, ada juga paper yang tidak menjadi juara tapi menarik perhatian saya gitu ya, yaitu yang dibuat oleh Dr. Anton Wahyudi mengenai orgasm gap ya, dimana orgasm gap itu adalah gap antara kedua belah pihak tentunya ya, sebagai suami dan istri, dimana perempuan-perempuan yang kurang merasa bahwa saya tidak berhak lah gitu ya untuk merasakan orgasme, tapi itu hanya untuk suami saya saja. Nah, biasanya kayak gini-gini terjadilah orgasme gap atau kesenjangan antara kenikmatan orgasme. Jadi salah satu pesan yang saya simak ya, bahwa baik kamu laki-laki ataupun perempuan, siapapun berhak untuk memiliki sexual pleasure atau kenikmatan seksual. Kenikmatan seksual adalah hak asasi Anda semua. Siapapun Anda, single, menikah, ya, apapun pilihan hidup Anda terhadap relasi, saya cuma mau mengingatkan, ingatlah bahwa pilihlah perilaku seksual yang sehat, hindari perilaku seks beresiko terhadap HIV/AIDS, ya, beresiko terhadap infeksi menular seksual, dan beresiko terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Apapun pilihan Anda, ingatlah bahwa setiap pilihan, ya, apalagi dalam kehidupan seksual, itu memiliki resikonya masing-masing. Jadi jangan memilih pilihan yang Anda tidak sanggup tanggung resikonya. Saya bahagia sekali, ini baru selesai Simnas, udah pembicaraannya lagi tahun depan. Mungkin di Medan, tahun depan see you Medan di Simnas ASI 2024. So, sampai ketemu lagi sih friends. Terima kasih untuk mengikuti rangkaian acara Simnas yang segini epicnya. Mungkin ini bisa ada 2 atau 3 episode, tapi ada banyak sekali berkah menurut saya ya, yang bisa bukan hanya saya pelajari tapi semoga juga bisa berguna buat Z-Friends kalian. So, saya mau ini dulu, udah mau boarding ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye Z-Friends.